Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Dan cukuplah dua nikmat itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Salawat dan salam bapak-bapak dan ibu terus menerus kita haturkan kepada pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin, yang Allah Ta'ala telah utus beliau sebagai rahmat untuk seluruh alam, wa qudwatan lana ummatal Islam, dan menjadikan beliau sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita umat Islam, hatta nahsula ala as-sa'adatil haqiqiyah wa hiya sa'adatud darain, agar kita bapak-bapak dan ibu yang hadir dan kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat duduk bersama di masjid yang barokah ini. Nah, saya mengajak bapak-bapak ibu untuk melaksanakan kebiasaan yang selalu diajarkan oleh para ulama kita ketika masuk ke dalam masjid. Kebiasaan itu adalah memasang niyatul i'tikaf. Jadi mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu yang belum sempat atau mungkin lupa ketika masuk ke dalam masjid ini untuk memasang niyatul i'tikaf. Karena itu saya pandu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun sudah ya kita ulang. Kalau dalam Islam itu ada kaidah ulama, ma takarrara takarrara. Sesuatu yang baik, apakah itu ucapan atau perbuatan ya, kalau dia terus menerus diulangi, maka akan meresap ke dalam hati. Saya pandu kita membaca niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Wal i'tikaf hasala walau bilahzah. Kata ulama, i'tikaf itu bapak-bapak ibu, itu pahalanya dapat tercapai, dapat kita peroleh walau lahzatan, walaupun diam kita di masjid itu hanya sekejap saja. Apalagi kalau 1 jam, apalagi 2 jam, apalagi lebih lama dari itu. Jadi saya mengajak kita semua untuk jangan lupa setiap kali kita hadir di masjid, mungkin dari rumah niatnya untuk ikut sholat duha, mungkin dari rumah niatnya untuk mengaji, mungkin di rumah niatnya untuk membaca Al-Quran di masjid, dan itu satu kemuliaan yang luar biasa. Tapi jangan lupa di antara niat-niat kebaikan yang dapat kita tanam ketika kita pergi ke masjid adalah memasang niyatul i'tikaf. Nah, ini juga ada rumusannya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang juga saya beberapa kali menyampaikan di dalam kesempatan-kesempatan. Kalau dihitung dari umur biologis, panjang dari umat
umur dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau dikomparasikan atau dibandingkan dengan umat sebelumnya, ya. Ada misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita fikirkan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala bisa fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berdakwah sampai 950 tahun. Kita bisa gambarkan gimana panjangnya, ya, umur dari Nabi Nuh alaihissalam dan umur dari kaumnya secara biologis. Kita umat Nabi Muhammad ini mungkin gak ada yang di atas 150 tahun, ya, yang masa sekarang, ya. Kata Rasul bahkan mu'tarakul manaya ma bainas sittin was sab'in. Rentang dari umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu umur rata-rata. Nah, pertanyaannya, kalau umur biologis umat Muhammad itu hanya 60-70 tahun, maka kenapa, ya, umat Rasul ini dikatakan sebagai khair ummah? Kenapa umat yang pendek umurnya ini bisa disebut sebagai umat yang terbaik, umat yang paling hebat? Salah satunya kata ulama adalah karena walaupun umur biologisnya pendek, tetapi potensi untuk umur amalinya itu panjang. Jadi umur hitungan biologisnya itu pendek, bapak-bapak ibu, ya. Tapi umur amalnya itu panjang. Gimana supaya umur biologis yang pendek itu menjadi panjang? Nah, kalau kata Imam Ghazali, salah satu caranya adalah taksirul ujur bita'didin niyah. Jadi memperbanyak pahala, melipat gandakan ganjaran dari Allah di dalam satu perbuatan bitaksirin niyah atau bita'didin niyah, yaitu dengan memperbanyak niatnya. Nah, jadi kita duduk di sini ini satu amal, tapi niatnya bisa kita perbanyak sebanyak-banyaknya, yang semuanya itu di bawah lillahi ta'ala. Jadi payungnya lillahi ta'ala, tapi di bawah lillahi ta'ala itu niat untuk duha, niat untuk silaturrahim, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk beriktikaf, niat untuk mengaji dan belajar, dan niat-niat yang lain. Niat untuk melunakkan hati kita, karena orang yang dekat dengan masjid itu hatinya lunak kepada yang baik. Niat untuk menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, karena orang yang cinta pada masjid itu dia ibarat membangun tabir, perisai untuk tidak bisa tembus oleh kemaksiatan. Silakan. Jadi Bapak Ibu, tanamkan apapun niat-niat umum maupun niat-niat khusus di dalam amal-amal kita. Itu membuat amal kita yang satu itu bisa berlipat ganda. Ada niat yang khusus, misalnya punya anak, niat khusus punya keluarga, kita masukin di situ. Ya Allah, saya hadir di Sunda Kelapa hari ini supaya mudah-mudahan jadi wasilah anak saya jadi anak soleh. Itu niat kita. Ya Allah, saya hadir di Sunda Kelapa hari ini supaya mudah-mudahan hubungan keluarga saya menjadi makin baik, bersuami istri, berkeluarga besar, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai taksirul ujur bita'didin niyah. Jadi memperbanyak pahala dengan memperbanyak niat-niat kita di bawah lillahi ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini silaturahim duha, ya, saya disampaikan oleh sahabat saya Bapak Arif Roshid, ya. Beliau menyampaikan bahwa tolong Tuan Guru sampaikan tentang temanya adalah moderasi Islam, ya, melalui ekonomi syariah. Bapak Ibu, ada istilah moderasi Islam.
Istilah ini kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, ya. Apakah istilah moderasi Islam ini memang istilah Islami, ya, memang ada dalam Quran hadis, atau ini istilah baru yang dibuat oleh orang-orang sekarang? Atau justru bahkan istilah yang dipakai untuk melemahkan Islam, ya, sebagaimana yang kadang-kadang kita baca, ya, di beberapa tulisan-tulisan. Pada kesempatan ini, Bapak-bapak Ibu, dengan tema ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentang arti dan makna moderasi Islam. Apa sih isinya moderasi Islam itu? Apakah moderasi Islam itu memang dikenal oleh Islam? Kalau bahasa sederhananya, ada Quran hadisnya enggak? Ada tuntunan ulamanya enggak? Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian yang saya muliakan, moderasi Islam itu adalah terjemahan dari wasatiyatul Islam. Wasatiyah. Wasatiyah ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai sifat yang melekat pada umat Islam. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 143 kalau tidak salah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seperti apa kita ini, kayak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kita, berkarakter kayak gimana. Allah sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai ummatan wasata. Dari kata ummatan wasata inilah para ulama mengambil kata wasatiyah itu. Karena wasatiyah itu adalah nisbah kepada wasata itu. Jadi wasatiyah adalah nisbah kepada wasata, umat wasata. Apa umat wasata itu? Ada dua ciri utamanya. Wasatiyah itu esensi yang paling mendasar kata ulama itu ada dua. Imam Tabari mengatakan ummatan wasata itu ai khiyaron udulah. Jadi yang dikatakan wasatiyah itu adalah pertama khiyaron, umat yang selalu berusaha untuk memberi yang terbaik di dalam setiap sisi kehidupan. Kalau dia kerja, nggak sembarang kerja, tapi dia bekerja untuk hasil yang optimal. Kalau dia iktikaf, dia tidak sembarang iktikaf, hanya badannya saja, tapi juga hatinya dihadirkan. Kalau dia sholat, kalau dia sedekah, kalau semua yang baik-baik, khiyara. Dia berusaha menghadirkan dalam kehidupan ini bentuk yang terbaik. Itu ummatan wasata. Lalu yang kedua, udulah. Udulah itu artinya bersikap adil dan proporsional. Apa keadilan itu? Kalau kata Imam Ghazali, keadilan itu adalah wad'u syai' fi mahallihi. Mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, mementingkan sesuatu yang penting. Jadi mendahulukan yang penting, memprioritaskan yang memang benar-benar berpengaruh untuk kehidupan kita, mendahulukan yang memang dampaknya untuk dunia akhirat kita itu besar. Mementingkan yang penting, mendahulukan yang prioritas, dan membelakangkan yang gak penting, atau bahkan meninggalkan yang gak ada gunanya. Itu wasatiyah. Maka kalau diringkas dalam dua kata, wasatiyah itu adalah memberi yang terbaik dan bersikap proporsional
dalam kehidupan. Jadi kalau kita lihat dalam konsep makna ini Bapak-Bapak Ibu, wasatiyah itu ya itulah esensi Islam. Jadi kalau ada orang bicara tentang moderasi beragama, maka esensi sebenarnya adalah bagaimana menghadirkan wasatiyah itu dalam kehidupan. Memang kadang ya Bapak-Bapak Ibu-ibu, kadang-kadang ada orang bicara tentang moderasi beragama, tapi ternyata diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Dia ngomong moderasi, tapi yang diisi dengan liberalisasi. Dia ngomong moderasi, tapi isinya itu meninggalkan ajaran agama. Dia ngomong moderasi, tapi isinya itu sekularisasi, dipisah antara dunia dengan akhirat. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau ada istilah Islam kemudian dimuatkan dengan muatan yang tidak baik, maka sikap kita bukan meninggalkan tuntunan Islam itu, tapi tugas kita justru adalah meluruskan pemahaman tentang wasatiyah itu. Kalau ada orang misalnya menyelewengkan konsep atau makna jihad, bukan berarti kita tinggalkan konsep jihad itu, rugi kita. Ada orang misalnya memaknakan bahwa jihad itu artinya membunuh semua orang yang beda dengan dia, melakukan tindakan kekerasan, ngebom di mana-mana. Dia selewengkan makna jihad. Apakah dengan itu kemudian kita tinggalkan konsep jihad? Enggak. Rugi kita sebagai umat. Kalau konsep-konsep Islam yang baik, karena ada orang yang menyalahgunakan lalu kita tinggalkan. Tugas kita justru Bapak-Bapak Ibu, kalau ada hal-hal seperti itu, mari kita luruskan. Nah, kita kembalikan pada makna yang mendasar, makna yang ada di dalam Al-Quran, bahwa wasatiyah itu artinya pertama, selalu berusaha menghadirkan yang terbaik dalam semua perkhidmatan kita dalam kehidupan, dan yang kedua adalah bersikap proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mementingkan yang penting, memprioritaskan yang utama, dan membelakangkan yang nggak penting, atau bahkan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan. Bapak-bapak dan ibu, pertanyaan berikutnya, ya, kalau itu makna wasatiyah, maka di mana wasatiyah ini di dalam Islam itu diberikan prioritas? Kan kalau kita lihat Islam itu kalau dibagi seperti ruang, ya Bapak-bapak Ibu, itu kan ada namanya ruang akidah, ya. Ada ruang ritual ibadah, dan kemudian ada ruang muamalah. Antara tiga ruang ini ada bedanya. Kalau ruang akidah itu, kata para ulama, asasuha at-tauqif wa tahdid. Kalau akidah itu prinsipnya adalah mengikuti apa yang ada dan dibatasi oleh Al-Quran, hadis, dan sesuai petunjuk eksplisit dari Nabi. Itu akidah. Jadi kalau Nabi memberikan antu'mina billahi wa rasulihi wal yaumil akhir wa kutubihi wa malaikatihi wa bil qadari khairihi wa syarihi, 6 rukun iman, udah, gak boleh ditambah. Itu akidah. Tahdid, ada limitasi, ada rambu yang jelas dan tegas. Rukun Islam ada 5, gak boleh ditambah. Mau berkembang dunia kayak apa, mau perubahan sosialnya kayak gimana, ilmu dan teknologi seperti apa, tetap aja rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu akidah. Yang kedua, ritual ibadah. Ritual ibadah itu sama seperti akidah secara prinsip. Sholat 1 hari 1 malam 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Waktunya pun sudah ditetapkan. Bahkan arkanuha muhaddadah. Rukun-rukunnya pun sudah ada. Jadi serajin-rajinnya ibu nih, mau iktikaf, mau sholat apa segala macam, ya subuh tetap aja 2 rakaat. Gak bisa ditambah, gak boleh ditambah, gak bisa dikurangi juga.
ruang akidah, ritual ibadah, itu prinsipnya adalah at-tauqif wa tahdid. Nah, ada ruang ketiga. Ruang ketiga itu namanya ruang muamalah. Nah, dalam ruang muamalah ini ada beda dalam Islam, ya. Kalau ruang akidah dan ritual ibadah itu ada pembatasan. Ruang akidah dan ritual ibadah itu ada contoh-contoh yang jelas, ada prinsip-prinsip yang tegas. Maka dalam ruang muamalah ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu lebih banyak memberikan prinsip-prinsip umum. Maka dalam ruang muamalah, kata ulama, itu berbanding terbalik dengan ruang akidah. Asasnya adalah al-ijtihad wal ibda'. Ruang muamalah itu prinsipnya adalah berkreasi dan berinovasi. Apa ruang muamalah itu? Ruang muamalah itu ya ruang kita, keseharian kita. Ada namanya ruang budaya, ruang sosial, ruang ekonomi. Ya, banyak sekali ruang-ruang muamalah. Ada ruang politik, semuanya itu ruang muamalah. Nah, sesuatu yang ada di ruang muamalah tidak boleh dimasukkan ke dalam akidah. Karena itu kalau kita beda-beda urusan-urusan muamalah, beda urusan politik apa, nggak boleh kita bilang, oh itu yang beda itu berarti kurang Islamnya sama saya dibanding saya. Berarti imannya lemah, berarti dia kurang komit terhadap agama. Enggak, itu ruang muamalah. Yang dimuamalah jangan diakidahkan. Yang akidah juga nggak boleh dimuamalahkan. Itu bagian dari wasatiyah, mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kadang bapak-bapak ibu ya kita nih ya, karena mungkin karena kita terlalu semangat, atau mungkin karena kita baru membaca sebagian saja. Yang kita baca baru misalnya bab-bab tentang akidah. Lalu apa yang ada di bab akidah itu merasuk, ya. Lalu semua ruang-ruang muamalah ini kita letakkan dalam konteks akidah. Akhirnya apa yang terlihat? Setiap yang beda itu seakan-akan, ya, setiap yang berbeda itu seakan-akan bukan bagian dari kita. Padahal sama-sama Islamnya, padahal sama-sama anak bangsa, tapi nggak kelihatan kesamaan itu. Kenapa? Karena kita mendudukkannya bukan pada tempat yang seharusnya. Nah, ini hal yang penting bapak-bapak dan ibu ya, untuk kita mendudukkan ya, apa-apa yang ada dalam ranah muamalah itu di muamalah tempatnya. Maka di situ perbedaan pendapat itu dimungkinkan. Apakah itu namanya dalam politik, apakah itu dalam adat istiadat, itu muamalah adat istiadat. Kalau kita di Indonesia ini misalnya nih Bapak Ibu ya, kita nih pegang kepala, bisa berantem kita, bisa perang. Ketemu nih orang, terus kita gini nih kepalanya, gitu. Itu seakrab-akrabnya bisa musuhan. Kenapa? Karena bagi kita orang Indonesia, kepala ini kita maknakan sebagai anggota tubuh yang mencerminkan kehormatan kita. Maka siapapun yang mengganggunya itu seperti mengganggu kehormatan, menyangkut harga diri. Begitu saya ke Mesir, ya, dulu saya pernah belajar di Mesir, biasa aja orang Arab tuh. Kalau ketemu itu saling pukul kepala pok dari belakang, jadi sampai kebanting temannya. Saya pikir, ini pasti begitu dia bangun, kita orang Indonesia mikir, wah pasti berantem, ini tumpah darah. Enggak, begitu dia bangun, ahlan, dia peluk temannya itu yang mukul kepalanya. Padahal baru dibanting, kepalanya ditempeleng. Adat istiadat. Saya misalnya asalnya dari Lombok, nggak sama kebiasaannya sama yang di Betawi misalnya 100% nggak 100% sama. Adat istiadat. Kuliner contohnya, orang Lombok itu kalau makan harus ada cabenya. Kalau belum ada cabai belum makan. Walaupun udah habis satu meja belum makan itu. Jadi harus ada cabenya.
Sampai orang mengatakan Lombok itu ya ada Lombok cabai, padahal enggak. Lombok itu dari Lombok, Lombok itu lempeng. Sebaliknya Jawa nggak bisa, ya, manis, sukanya yang manis. Jadi beda-beda. Itu ruang muamalah. Jadi segala macam perbedaan selama tidak menyangkut prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keadilan, prinsip-prinsip kemanusiaan, ya, prinsip-prinsip kejujuran, amanah, nggak apa-apa kita beda-beda. Dalam ruang muamalah 1001 perbedaan itu adalah khazanah dan kekayaan. Nah, kalau kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, Bapak-bapak Ibu, ya, bersikap wasatiyah dalam arti proporsional ini, maka akan jauh lebih rileks kita bermasyarakat. Jadi mau kayak gimana pertarungan politik, ya kita tetap aja saudara. Ya. Jangan sampai yang bersaing udah akur, kita masih berantem. Ya. Kayak gimana saja perbedaan adat istiadat, kita bisa saling tersenyum. Ya. Kalau kita ke tempat yang lain, kita melihat perbedaan adat dengan tempat kita, kita senyum. Sembari mensyukuri, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, tanda kekuasaan Allah, beda-beda lidah kalian, beda-beda warna kulit kalian, beda-beda profesi kalian. Itu dalam surah Ar-Rum. Jadi perbedaan itu tanda kekuasaan Allah, ranah muamalah. Karena itu Bapak-bapak Ibu, ya, saya mengajak kita semua memahami moderasi beragama, ya. Wasatiyatul Islam itu tidak hanya sekedar mengerti tentang wasatiyatul Islam, tapi mari kita gunakan konsep wasatiyatul Islam itu untuk membangun tatanan masyarakat yang lebih nyaman dan lebih rileks. Kalau kita lihat pada masa Rasulullah SAW, ya, masyarakat Madinah itu bukan masyarakat yang tegang. Bukan masyarakat yang kalau ada beda mereka bermusuhan. Enggak, masyarakat yang sangat rileks. Nabi di masjid itu bermajlis, membahas hal yang serius, tapi juga dengan canda, dengan senyum, dengan kelapangan hati. Masyarakat Madinah itu enggak semuanya isinya ulama. Tidak semua isinya itu majelis-majelis yang bicara tentang agama. Di Madinah itu ada pasar. Di Madinah itu ada event-event kesenian. Bahkan grup kesenian itu sampai mentas di masjid dan Nabi nonton. Di punggungnya ikut Sayyidah Aisyah mengintip orang yang lagi bermusik dengan musik masa itu. Orang-orang Habasyah. Ada performance seni. Jadi seninya jalan, budayanya jalan, ekonominya jalan. Ya. Sosial budayanya jalan, muamalahnya jalan dengan baik. Dan pada saat yang sama, itulah masyarakat yang kata Rasul sebagai khairul qurun, masyarakat yang terbaik. Jadi masyarakat yang terbaik itu masyarakat yang kalau kita lihat masyarakat Madinah yang berjalan, ya, dengan kecintaan kepada kebaikan, ya, dengan kesukaan pada amal-amal soleh, tapi pada saat yang sama juga menerima beragam perbedaan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalamnya. Kenapa? Karena itu adalah ranah muamalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tentang wasatiyah, kemudian tentang muamalah. Yang ketiga, di antara ruang muamalah yang sangat penting dan dipentingkan oleh Islam. Nah, ini yang penting dan dipentingkan oleh Islam. Kenapa saya katakan yang penting dan dipentingkan oleh Islam? Karena kadang-kadang yang kita anggap penting, ya, atau kita pentingkan, itu belum tentu penting menurut Islam. Kalau kita mau tahu, nah ini rumusan sederhana, sesuatu itu penting apa enggak di pandangan Allah, sesuatu itu memang penting atau tidak menurut agama, lihat, ya, lihat bagaimana Al-Quran membahasakan hal itu. Jadi kalau Anda ingin tahu tentang sesuatu ini penting apa enggak sih? Orang banyak bicara tentang ini, orang
ramai-ramai katakanlah melakukan hal ini, tapi ini menurut Islam penting apa enggak sih? Buka Al-Quran, lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang itu. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu muamalah yang sangat penting dan dipentingkan oleh Al-Quran, oleh Islam adalah aktivitas ekonomi. Itu penting dan dipentingkan. Sekali lagi, karena tidak jarang sesuatu itu kita anggap penting tapi sebenarnya nggak penting. Dari mana kita bisa melihat bagaimana Al-Quran menganggap penting ekonomi? Gimana sih Al-Quran bicara tentang aktivitas ekonomi? Cukup kita melihat satu ayat dalam Al-Quran 282 dari suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang di semua Al-Quran. Dari 6.634 ayat, atau sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat, ayat yang paling panjang. Yang kalau kita buka Al-Quran itu satu halaman. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum sampai wallahu bikulli syai'in alim, satu halaman penuh itu adalah ayat tentang hutang piutang. Jadi ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu Bapak Ibu bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat. Semua tahu pentingnya sholat, pentingnya zakat, tapi ayat yang paling panjang bukan tentang itu. Yang paling panjang adalah ayat tentang hutang piutang, transaksi ekonomi. Kan nggak mungkin Bapak Ibu sampai ratusan kata dipakai oleh Al-Quran untuk membicarakan hal yang nggak penting. Ya. Kalau Al-Quran panjang lebar itu berarti dia maha penting dan menentukan kehidupan. Ternyata benar ya Bapak Ibu, kalau kita lihat nih, seringkali orang yang mulia, yang hebat, itu kemuliaan dan kehebatannya itu menjadi jatuh. Karena apa? Dia terlilit utang. Seringkali bahkan bangsa yang hebat, yang besar bisa juga jatuh. Kenapa? Terlilit hutang. Maka satu dari doa Rasulullah SAW, na'udzubika ya Allah min ghalabatid dain wa qahri rijal. Ya Allah, saya berdoa kepadamu, mohon perlindunganmu ya Allah. Ini kata Nabi, mohon perlindunganmu ya Allah dari tumpukan hutang. Dan karena itu qahrir rijal, orang-orang menjadi orang-orang menjadi berkuasa atasku. Jadi karena utang numpuk, jadi akhirnya orang berkuasa atas kita. Itu doa Nabi. Nah, dari ayat 282 ini jelas bahwa ternyata ekonomi itu penting. Karena itu juga di dalam Al-Quran, kalau Bapak-Bapak Ibu lihat ya, coba inventarisir ayat-ayat yang bicara tentang tentang marahnya Allah dan Rasulnya, ya, murkanya Allah dan Rasulnya sampai mempermaklumkan perang kepada orang atau sekelompok orang tertentu. Coba lihat apa dalam Al-Quran perbuatan yang menyebabkan Allah mengumumkan perang kepada manusia. Satu di antaranya ya, adalah perbuatan ar-riba, ya, riba, praktek riba. Kata Allah, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah wa rasul. Kalau mereka tidak mau, wahai Muhammad, udah diberitahu baik-baik, diajarkan berekonomi yang adil, diajarkan ekonomi yang sama-sama maslahat, bukan ekonomi yang menghisap, bukan ekonomi yang menyebabkan orang miskin menjadi semakin miskin, bukan ekonomi yang mengeksploitasi kebutuhan orang. Orang lagi butuh mau minjam, begitu minjam dibungakan dengan bunga yang tinggi sehingga akhirnya dia semakin kesulitan. Kalau engkau wahai Muhammad udah sampaikan itu, sudah jelaskan itu, tapi mereka enggak mau,
fa'zanu biharbi minallah rasul. Maka beritahu mereka siap-siap nanti di akhirat berperang dengan Allah dan Rasulnya. Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, ya. Ungkapan tegas Al-Quran terhadap perilaku manusia. Nah, kalau kita bicara tentang riba, praktek riba, itu urusan apa? Apakah itu urusan politik? Apakah itu urusan sosial, budaya? Enggak, itu urusan ekonomi utamanya. Lalu lari kemana-mana. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu, ya, kalau kita bicara tentang ide-ide Islam, tentang ajaran-ajaran tuntunan Islam dalam kehidupan, khususnya dalam ranah muamalah, maka marilah kita berekonomi yang baik. Marilah kita berekonomi yang baik. Ya, ekonomi yang baik itu pertama, kalau kata ulama itu asasuhu al-amal. Harus basisnya itu produktivitas, bukan minta-minta. Tapi apa yang kita hasilkan itu yang kita nikmati. Keringat yang kita tumpahkan itulah yang kita makan hasilnya. Al-amal. Itu prinsip yang pertama. Bahwa kehidupan kita Bapak-bapak dan Ibu ini, ya, kehidupan kita saat ini adalah ruang bagi kita untuk bagaimana mengisi ruang itu dengan aktivitas-aktivitas yang produktif, berekonomi yang baik. Yang kedua, asas dari ekonomi di dalam Islam itu adalah al-adalatul ijtimaiyah. Enggak hanya mikirin diri sendiri, tapi juga mikir orang lain. Enggak hanya menumpuk harta untuk saya, tapi juga bagaimana saya bisa mendistribusikan ini untuk orang banyak. Itu yang kedua. Karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya, guru-guru kita itu dulu sering mengajak kita membaca surah Al-Ma'un. Surah tentang pendusta agama. Apa sih pendusta agama dalam Al-Quran itu? Ya, lihat dalam surah Al-Ma'un. Kalau kita lihat dalam surah Al-Ma'un itu kan alladzi yadu'ul yatim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalika, dia pendusta agama itu alladzi yadu'ul yatim, yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, dan terakhir wa yamna'unal ma'un, orang yang perlu enggak mau dia tolong. Kalau kita cari akarnya, tiga sifat dari para pendusta agama. Pertama, menelantarkan anak yatim. Yang kedua, tidak mengajak, tidak memberi makan kepada orang miskin padahal dia mampu. Lalu yang ketiga, tidak mau menolong padahal dia mampu menolong orang. Apa sih akar dari tiga hal ini? Kalau kata Imam Ghazali, akar dari tiga hal ini adalah al-bukhlu, ya. Akarnya adalah kebakhilan. Kenapa orang tidak mau memberi makan orang miskin padahal dia mampu? Dia takut uangnya keluar. Ya kan begitu Bapak Ibu, ya. Sesederhana itu, takut uangnya berkurang. Ini kalau saya beliin makanan berarti uang saya kan berkurang. Kebakhilan. Kenapa seseorang tidak mau menolong orang lain yang membutuhkan? Karena dia takut dengan dia menolong itu, maka apa yang ada pada dia menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu, ya, prinsip yang ketiga di dalam berekonomi, ya, dalam Islam, pertama itu al-amal, yaitu produktivitas lahir dari kita, bukan meminta-minta.
Berapa yang kita dapatkan, itulah yang paling berkah untuk kita. Bahkan pun kalaupun kuantitasnya lebih sedikit dari orang lain, kata Rasul, maqalla wa kafa. Walaupun dia sedikit tapi tercukupkan dirimu, jauh lebih baik dari yang berlimpah tapi menimbulkan kelalaian dalam hatimu. Khairun mimma kasura wa alha. Produktivitas. Lalu yang kedua, al-adadatul ijtimaiyah, yaitu ada fungsi-fungsi sosial dari harta itu. Tidak boleh hanya dikunci di rumah kita, tapi dia harus dihalirkan sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan. Maka salah satu ciri dari rumah Rasulullah SAW, kata para sahabat, ya, rumah Aisyah nih, Aisyah kan istri Rasul. Salah satu ciri dari rumah Aisyah, kata para sahabat yang pernah melihat rumah Aisyah, adalah tak ada satu makanan yang menginap di rumah itu. Jadi gak ada numpuk-numpukin makanan. Apa yang datang didistribusikan, apa yang diterima diberikan. Nah, karena itu juga dalam Islam kan ada ajaran kepada kita semua, Bapak Ibu, ya, bahwa kalau kita memberi, ya, sesungguhnya kita memberi untuk diri kita sendiri. Dulu kalau zaman dulu nih para ulama, kalau ada orang datang minta bantuan, apa kata ulama itu? Alhamdulillah alladzi arsala rasulan yahmilu hasanati ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang mengirim orang untuk membawakan kebaikan saya sampai hari kiamat. Ini kata ulama dulu. Jadi kalau orang datang ke rumah, nggak merasa terberatkan, ya. Bahkan dipuji orang yang datang itu. Aduh, alhamdulillah kamu datang. Segala puji bagi Allah yang mengirim orang yang menjadi kurir untuk membawa kebaikan saya sampai hari kiamat nanti. Karena begitu kita memberi, maka yang kita beri itu kebaikan yang akan kita lihat nanti di hari kiamat. Coba di dunia, nih bapak-bapak, ibu mau ngirim sesuatu ke keluarga, pakai ongkos kirim nggak? Pakai. Pergi ke kantor pos, pergi ke JNE atau apa, ya, kantor pos atau kurir itu. Kita ke sana, dibungkus, ya. Makin berat nih, makin mahal, bayar, makin berharga, makin mahal. Kadang-kadang pakai asuransi. Sampai bahkan bisa berjuta-juta kalau sesuatu sangat berharga untuk ongkos ngirimnya. Orang yang datang kepada kita lalu kita bersedekah, itu ongkirnya gratis. Jadi barang kita nih yang berharga, uang kita nih yang dibawa oleh dia nih dari dunia sampai akhirat, ya perusahaan logistik mana di dunia yang bisa ngirim barang sampai akhirat? Nggak ada. Cuman orang yang minta sedekah sama kita hanya dia tuh, kurir yang membawa kebaikan kita sampai akhirat. Nggak pakai ongkos kirim. 1.000 yang kita kasih, 1.000 yang kita temuin di akhirat dengan lipat ganda dari Allah. Paling enggak 10 kali lipat. Ila sab'imiati di'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya kalau ada orang minta, kita jangan merasa bangga. Apalagi nyeritain sama orang, oh saya udah bersedekah tuh sama dia. Wah saya sudah infak sama Masjid Sunda Kelapa. Jangan. Ketika Anda berinfak kepada Masjid Sunda Kelapa, maka Sunda Kelapa ini memerankan diri sebagai kurir yang membawa uang Anda itu sampai akhirat tanpa ada ongkos kirim apapun. Jadi yang beruntung siapa? Sunda Kelapanya apa kita? Ibu-ibu, Anda yang memberi atau orang yang menerima sedekah Anda? Anda yang memberi. Kalau yang menerima itu kan dia untungnya cuman pakai duit itu buat makan, misal buat nasi bungkus. Untung buat dia cuma 1 bungkus nasi. Tapi untung Anda adalah sejumlah yang Anda berikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu kalau kata ulama, yuk kita amalkan nih, coba-coba ya. Orang datang, alhamdulillah.
Allah masih kirim kurir, nggak pakai ongkos kirim untuk membawa simpanan saya nih, barang berharga saya nih sampai akhirat nanti. Alhamdulillah. Nah yang ketiga, ya prinsip yang tadi itu adalah naf'ul ghair, ya. Prinsip dari ekonomi Islam itu adalah naf'ul ghair, yaitu menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Nah Bapak Ibu, karena itu kalau seperti ini, ya, bagaimana Al-Quran membahasakan tentang aktivitas ekonomi, ya, dipentingkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan yang pertama kali dilakukan oleh Rasul ketika sampai Madinah setelah membuat masjid adalah membuat pasar, ya, untuk membangun aktivitas ekonomi yang baik. Maka saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yuk, ya, dalam rangka kita membangun bangsa yang kuat. Kan Indonesia ini katanya cita-citanya kan Indonesia maju, Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam rangka kita bekerja untuk itu, mari kita perkuat ekonomi umat. Ya. Ashabul hayat, ekonomi itu urat nadi. Ekonomi itu al-amudul faqri lil ummah, dia seperti tulang punggung umat. Kalau ekonominya sehat, umat juga sehat. Seperti manusia. Kalau tulang punggungnya kuat, bisa menopang. Anda mau jogging, mau lari, mau push up, mau apa saja bisa ditopang sama tulang belakang. Tapi kalau tulang belakangnya retak, tulang belakangnya tergerogoti, osteoporosis, kalsiumnya kurang, ada tulang tapi dalamnya udah kosong. Ada umat tapi ekonominya lemah, itu seperti manusia yang tulang belakangnya bermasalah. Dia akan tertatih-tatih. Jangankan fastabiqul khairat, sekedar bangun, berdiri tegak pun dia akan sulit. Nah karena itu saya mengajak Bapak-bapak Ibu, ya, mari kita berjihad membangun agama kita, membangun bangsa kita, ya, melalui jalan membangun ekonomi yang sehat. Dan kalau bicara tentang ekonomi yang sehat, itu ada di dalam Islam tuntunannya. Dan kita syukur, alhamdulillah, sekarang sudah semakin banyak lembaga-lembaga keuangan syariah, ya, bank-bank syariah, kemudian lembaga-lembaga pembiayaan syariah, kemudian banyak sekali Baitul Mal, itu semua ruang-ruang yang kita ciptakan untuk kita bersama. Kalau ada kekurangannya, itu bagian dari kita untuk memperbaikinya bersama-sama. Karena apa? Al-kamalu lillahi wahdah. Jadi nggak ada yang begitu lahir langsung sempurna, ya. Nggak ada sesuatu yang dalam usia yang singkat kemudian bisa menjadi yang terbaik. Tapi semua ikhtiar-ikhtiar keumatan dalam bidang ekonomi, termasuk di Masjid Agung Sunda Kelapa ini ada aktivitas-aktivitas ekonomi untuk kemanfaatan. Mari kita dukung sebagai bagian dari yang tadi itu, ya, sebagai bagian dari mementingkan apa yang dipentingkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa Bapak Ibu, ini terakhir, kenapa kita perlu menganggap penting apa yang dipentingkan oleh Allah? Ada satu ungkapan, man aroda ayya'rifa ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya kelak di sisi Allah, maka lihatlah pada dirinya seberapa penting dia meletakkan perintah-perintah Allah. Jadi kalau kita letakkan tuntunan agama, tuntunan Allah dan Rasulnya di tempat yang mulia pada diri kita, seperti itu Allah akan tempatkan kita kelak. Tapi kalau kita sembarangin, kalau kita marginalkan, kalau kita pinggirkan, ya seperti itu juga kelak, ya. Jadi kita bisa memproyeksi akhirat kita dari bagaimana kita meletakkan agama Allah pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita dalam hati kita
kemampuan untuk memuliakan tuntunan-tuntunan Allah, memahami tuntunan-tuntunan Allah itu dengan baik, dan mengamalkannya dengan seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.